Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan menemani yang hampir meninggal. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Berjuang, terbitan BPK Gunung Mulia. Mama, ini bubur ayam. Mama bisa sarapan sendiri ya. Ini obat dan vitamin. Kalau ada perlu apa-apa, panggil saya. Siangnya kita juga meletakkan makanan, juga malam. 3 kali sehari kita masuk ke kamar ibu yang selama beberapa tahun terakhir sudah susah berjalan karena usia renta dan lemah jantung. Kamar itu terletak di ujung belakang rumah kita. Menurut perkiraan dokter, ibu mungkin akan bertahan beberapa bulan lagi saja. Apakah dengan demikian kita menemani ibu kita? Tidak. Sebagus-bagusnya etikat kita menyediakan makanan sehat untuk ibu, namun itu belum bisa disebut menemani atau mendampingi. Mendampingi orang yang hampir meninggal dunia bukan hanya sekadar menyediakan makanan dan merawat. Pendampingan ini meliputi berbagai kesempatan di mana kita duduk, menyediakan diri untuk bertatap muka sampai terjadi kontak mata, mengelus-ngelus lengannya, dan bercakap-cakap dari hati ke hati. Pendampingan ini tampak mudah, namun dalam prakteknya susah. Banyak orang merasa canggung dan tidak tahu bagaimana cara bercakap-cakap dengan orang yang hampir meninggal. Ada pula yang mengira bahwa orang yang akan meninggal sebaiknya dibiarkan saja seorang diri sepanjang hari karena sudah pikun dan lemah. Ada yang mengira bahwa yang dibutuhkan orang tua renta hanyalah sebuah televisi dan kaset lagu rohani. Akibat kekurangan pengertian itu, banyak orang tua renta merasa dikucilkan, disisihkan, dan ditinggalkan. Mereka menghadapi saat-saat yang sangat berharga dalam perjalanan hidup sekian puluh tahun, namun menghadapinya seorang diri, terasing dari orang-orang yang dikasihinya. Padahal mereka justru butuh hubungan dan pendampingan. Pendampingan ini hendaknya terjadi secara wajar, bukan dibuat-buat. Pada taraf sederhana, percakapan menyangkut hal-hal sehari-hari. Pada taraf selanjutnya, mungkin kita dapat menggali hal-hal masa lalu. Misalnya, Mama, siapa tetangga kita di Kebumen dulu? Atau, apa pekerjaan Papa dulu? Atau, kapan Mama mulai ikut ke gereja? Selanjutnya, kita menanyakan perasaan-perasaannya. Apapun yang dikatakannya, kita dengarkan dengan penuh kesungguhan. Kita tidak membantahnya. Mungkin ibu akan mengulangi cerita yang sama berulang-ulang karena memorinya sudah terbatas. Dalam pendampingan sehari-hari, kita juga dapat membacakan Alkitab, buku renungan, majalah, atau koran. Dengan demikian, kita menolong beliau menyegarkan minat-minatnya. Dapat juga kita bersenandung, menyanyi, atau mengajak ibu menyanyikan lagu pilihannya. Meskipun kita berperan sebagai pihak yang aktif, namun fungsi kita adalah lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Yang pasti, hendaknya kita tidak menasihati dan mengkhotbatinya. Contoh tadi adalah komunikasi verbal, padahal yang lebih berharga lagi adalah komunikasi nonverbal. Kadang-kadang sentuhan, belayan, dan senyuman lebih berharga dari 1000 perkataan. Komunikasi nonverbal padat makna dan sering lebih jujur dari perkataan. Selanjutnya, kita juga perlu peka terhadap komunikasi nonverbal dari pihak ibu kita.
Sering raut wajah merupakan ekspresi dan perasaan yang sulit terungkap, seperti perasaan takut, sedih, atau marah. Sebaliknya, raut wajah juga bisa mengekspresikan perasaan senang, syukur, dan cinta. Dengan komunikasi verbal dan nonverbal itu, kita menciptakan jembatan atau hubungan dengan ibu, sehingga baik kita maupun ibu mempunyai hubungan satu sama lain. Hewan saja memerlukan hubungan, apalagi manusia. Namun, hubungan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi perlu diupayakan apalagi pada tahap menjelang kematian. Sebuah buku pedagogi kematian karya Maureen Kelly dan Julie Yingling yang berjudul Final Conversation: Helping the Living and the Dying Talk to Each Other mencatat, good relationships do not just happen. They must be pursued, nourished, and valued. This commitment to build fulfilling relationship does not end approaching death. Kita sebagai anak, menantu, sahabat, atau perawat yang mendampingi ibu tua renta itu mendapat banyak faedah bila kita bukan hanya sekadar menyediakan makanan, melainkan juga mendampingi beliau dengan penuh kasih sayang. Kita akan belajar bermartabat dan berjiwa besar untuk bersabar dan merendah melayani ibu yang sudah tidak berdaya. Kita belajar menghargai kemanusiaan dalam diri ibu dan dalam diri kita sendiri. Kita belajar bahwa hidup itu sungguh berharga. Kita belajar bahwa kematian bukan sesuatu yang meresahkan, melainkan kesimpulan pembulatan dari hidup, dan bahwa kematian akan terjadi jika memang saatnya tiba. Segala sesuatu ada gilirannya. Sekarang giliran kita mendampingi, dan kelak giliran kita menjadi tua renta dan baru didampingi. Lalu kita mendapat kesempatan untuk berbuat bakti kepada ibu selagi ia masih hidup. Kesempatan ini tidak tersedia lagi. Daripada nanti dihantui oleh rasa salah diri bahwa kita mendurhakai ibu, sekaranglah kesempatan untuk menyatakan bakti. Ibu renta kita juga mendapat banyak faedah dari pendampingan ini, ibarat sebuah buku novel. Ini bab terakhirnya yang diharapkan menjadi happy end. Bayangkan betapa sedihnya jika bab terakhir berakhir tanpa kebahagiaan, melainkan terisolasi dan kesepian. Oleh sebab itu, ia sangat tertolong jika kita mendampinginya dengan penuh kasih sayang. Ia merasa ditemani dalam menunggu jemputan untuk kembali ke rumah surgawi. Ia menerima kasih sayang sehingga ia merasa damai sejahtera. Ia memandang kita sebagai malaikat yang diutus Tuhan yang mencerminkan hadirnya keselamatan Tuhan. Seperti kakek Simeon, mungkin ia berdiri. Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Lukas pasal 2 ayat 29 sampai dengan 30. Mendampingi orang yang hampir meninggal dunia betul-betul tidak mudah. Berbagai perasaan bertumpuk dalam hatinya, mungkin syukur dan lega, namun mungkin juga gelisah, bingung, khawatir, takut, kecewa, rasa salah diri, atau lainnya. Belum lagi derita fisiknya, mungkin ia menderita nyeri di sekujur tubuhnya. Ia pegal berbaring siang malam selama berbulan-bulan. Oleh sebab itu, kita perlu bertenggang rasa jika ia sering mengeluh atau mengomel. Kita perlu berjuang untuk mampu berkorban perasaan. Mungkin setiap kali kita akan memasuki kamarnya, kita menundukkan hati dan memohon Kristus, masuklah ke dalam hatiku dengan cintamu yang tulus.
Biarlah wajahku menjadi seperti wajahmu yang tersenyum damai, dan tanganku menjadi seperti tanganmu yang membelai, merawat, dan menyuapi. Amin. 数天数，数天数，1年365，忙忙碌碌，迷迷糊糊，斤斤计较又何苦？数天数，数天数，10年3650，吵吵闹闹，伤筋动骨，退后一步多幸福。数天数，数天数，100年36500，何必等到不能动了，才去珍惜每一步？你去数一数，你去想一想，你能活到多少